Halo, selamat siang menjelang selamat pagi menjelang siang teman-teman. Apakah kedengaran suara Ibu Rika? Halo, selamat siang Ferdinand. Siang, Bu. Siang, Bu. Oke. Siang, Bu. Oh, suara Elwood ini. Elwood, Alicia, Sarah, Ciara. Selamat siang semuanya. Oke, baik. Baik. Justin kenapa pakai masker? Halo, pagi. Oh, masker ini, kirain masker. Kirain lagi flu gitu ya. Oke, baik. Terima kasih semuanya sudah bergabung dalam pembelajaran kita secara daring pada pagi menjelang siang hari ini. Baik, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Ya, teman-teman ya. Mari kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, teman-teman. Sebelum kita bahas materi selanjutnya, Ibu Rika panggil Ibu absen dulu ya. Yang Ibu Rika panggil tolong sebutkan ucapkan salam. Salam diakhiri dengan tempat kamu tinggal saat ini. Misalnya kayak tadi Ibu di kelas 7 ada yang di Taiwan, ada yang di Taiwan Selatan, ya, ada yang di Malaysia, ya. Jadi silakan disebutkan. Jadi contoh, ya, kalau Ibu Rika, salam dari Kemayoran. Nah, kalian sebutkan salamnya dari mana, ya? Kelas 6B. Oke. Bu. Ya. Bukan dari Binjai ya, Bu? Emang kamu udah ke Binjai? Binjai emang ada di mana, Elwood? Tahu nggak? Elwood, Binjai ada di mana? Bu. Binjai itu ada di di Pulau Sumatera. Kalau perbatasan antara Medan dengan Sumatera Barat. Ya. Oke, baik, kita mulai dari Kailin. Salam dari Kelapa Gading. Oke, Ferdinand. Hadir. Ilan. Hadir. Weren. Hadir. Anci. Hadir, aku di Taiwan. Oh, Anci masih di Taiwan ya. Sarah. Salam dari Kelapa Gading. Oke, Wesen. Taraka. Saya di Jakarta, Bu. Jakarta apa? Jakarta luas. Barat atau timur, saya nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Taraka tempat tinggalnya sendiri nggak tahu barat, timur, apa utara, nggak tahu. Ayo, di mana? Posisinya di mana? Nanti kalau hilang, kamu nggak tahu rumahnya mu lagi. Aduh. Ya, Elwood ya. Elwood mana Elwood nih? Calon Kanisia. Salam dari Ancol Barat. Oh, Ancol Barat. Bagus. Justin? Saya di Sunter. Oh, Justin Sunter. Benny? Baldwin? Oke, lalu Nadia? Hadir. Jenis? Jenis tidak ada ya, Jenis ya? Jenis nomor 16. Jenis lagi Singca. Izin kemana? Sinca channel. Ya, kayaknya maaf ke Indonesia, dia kayaknya. Oh iya ya, maaf Jenis izin sama Ibu Rika kemarin. Dia bilang dia mau tes PCR karena dia mau ke Indonesia, bener-bener. Izin. Oh, berarti Denis saat ini di Taiwan ya? Oke. Cia. Hadir. Oke.
Edwina. Saya di Kelapa Gading. Ada di Kelapa Gading. Oke, Ibu Rika ada di Kemayoran. Alicia ketawa. Coba kalau kamu. Loh, kan, lagian jawabnya lucu banget sih, kayak bisik-bisik. Aduh, Ibu sampai kaget loh tadi dengernya. Tuh pada ketawa semua, nggak apa-apa ya. Ini serunya begitu ya, biar jauh tapi kita tetap bisa berkomunikasi dengan baik. Oke, tadi Dasania. Dasania nggak tahu lagi nih alamatnya lagi. Taraka nggak. Ada di mana Dasania kamu? Jatinegara. Oh, Jatinegara kamu. Dekat pasar ini dong, dekat pasar ini enggak? Apa sih namanya? Jatinegara itu macet loh kalau pulang sore-sore ya. Kamu kalau pulang dari sekolah ke rumahmu berapa jam itu, Dasania? Palingan 1 jam. Oh, 1 jam. Oh, masih itu ya, masih bisa ya kekejar ya. Tuh teman anak murid Ibu Rika yang kelas 9 rumahnya di Setiabudi. Dari sekolah ke rumah pulang dari jam 5 sampai rumah jam 7 malam. Aduh, capek di perjalanan. Luar biasa. Oke, Alicia. Oh, Alicia lebih jauh nih rumahnya nih ya sekarang ya. Saya di Semarang. Oh, jauh kan? Di Semarang. Oke. Lalu Seralin? Bu, kok saya belum? Aku di Kelapa Gading. Oke. Si cantik Aurel. Maaf, kelewatan. Saya di Pluit, kalau dari sekolah, kalau macet pulang ke rumah bisa 2 jam. Sama ya di Pluit. Emang nggak lewat tol, Aurel? Lewat, kadang-kadang bisa macet kalau ada Oh. kecelakaan. Iya, bener ya. Buku aku dari sini ke sekolah 5 jam. Masa 5 jam dari Semarang ke ini 5 jam? Nggak mungkin lah, orang macet. 5 jam. Naik mobil kan? Kalau nggak macet 4 jam. Kalau macet 5 jam. Oh, itu baru sampai keluar tol Jakarta kan? Belum sampai ke arah rumahmu di Kelapa Gading kan? Udah. 5 jam? Kok cepet ya? Keren ya lewat tol ya. Oke. Lebih enak ke Semarang Jakarta daripada Semarang ke Pluit ya tempat Aurel ya, 2 jam pulangnya. Yes. Aduh, itu antar Jakarta loh ya, Gi. Oke, Seralin tadi ada tidak ya, Seralin? Halo. Ada. Oh, ada. Michelle. Ada. Oke, cantik. Ciara, si cerewet. Ciara nih. Mana nih? Nicole. Hadir. Lu lemes-lemes semua ya. Oke. Ada yang tahu Balwin kemana ya? Tidak ada? Balwin nggak tahu. Nggak tahu. Iya, tumben nih. Oke, Saya udah menghubungi dia kok. Oke, silakan kameranya silakan dibuka. Elwood, siap-siap. Kita screenshot. Mana Edwina ya? Edwina, ayo dibuka kameranya. Alisnya ketawa. Aduh, ya lucu kan Aji, coba deh kalau kamu malam-malam tanya Edwina telepon seperti itu. Oh, ibu kabur bener-bener. Oke, sambil dilihat. Oh ya, tadi Ibu lihat percakapan dari Ferdinand ya melalui WhatsApp. Ada pertanyaan yang di bagian C halaman 40. Oh, nah dia tidak bisa open kamera ya, nggak apa-apa. Yang penting perhatikan dan dengarkan baik-baik ya. Dan tolong kalau sore-sore itu ingetin Ibu Rika, jangan lupa upload videonya ya. Tapi japri ya, jangan di WhatsApp grup, nanti jadi heboh. Oke, jadi di sini tentukan jenis dan ciri teks kutipan tersebut yang bagian C. Nah, jenisnya ini kan jelas, ini adalah jenis apa? Teks eksplanasi ilmiah. Lalu ciri-ciri teks kutipannya? Nah, ciri-cirinya paragraf 1 ya, itu adalah
deretan penjelas, pernyataan umum dan deretan penjelas. Nah, di paragraf 1. Karena di dalam paragraf 1 itu ya, selain sebagai fungsi sebagai paragraf pembuka, juga berisi uraian atau penjelasan tentang teks eksplanasi ya. Lalu yang paragraf kedua itu adalah kesimpulan bagian penutup yang berisi pendapat singkat mengenai penulis. Udah itu aja ya. Jadi tidak perlu harus sampai 3 paragraf ya, begitu. Oke, bagaimana? Yang ya? Itu yang pertama apa kan yang kedua itu kan kesimpulan. Yang pertama itu deretan penjelas dan ini pernyataan umum. Udah itu aja kok. Ya, bagaimana teman-teman? Ada lagi pertanyaan? Bagus ya seperti ini ya teman-teman. Kalau tidak paham, tidak ngerti, tanya. Jangan tiba-tiba Ibu Rika kasih tugas, ya kemarin mungkin ada saksinya tuh si siapa namanya si Elwood dan teman-teman. Bukan di 6A. Ai nggak tahu suruh buat apa. Ai nggak tahu bikinnya bagaimana. Aduh, pusing Ibu Rika. Pada kita udah belajar banyak, tiba-tiba tidak tahu apa yang dibahas. Aduh, pusing. Oke, sekarang kita masuk ke halaman 41. Ibu sengaja tidak kasih share screen supaya kamu belajar menyimak dengan baik. Ibu mau lihat dulu. Buka bukunya halaman 41. Elwood, Canon, Chandra, silakan duduk, jangan berdiri-diri. Saya lagi ambil buku, Bu. Oke. Yuk, silakan bercanda Elwood biar tidak terlalu serius, tidak kaku. Oke. Halaman 41 ya, pada tema sebelumnya kita sudah belajar teks eksplanasi dan ciri-cirinya ya. Nah, ingat teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu proses yang berkaitan dengan suatu kejadian atau peristiwa. Nah, tujuannya untuk memberikan penjelasan secara detail kepada pembaca mengenai proses terbentuk atau terjadinya sesuatu. Nah, untuk dapat mengerti seluruh penjelasan yang disampaikan dalam teks eksplanasi, tentu kamu perlu menggali informasi dalam teks eksplanasi. Nah, bagaimana sih cara menggali informasi tersebut? Ya, silakan baca Elwood halaman 41 paragraf ketiga. Menggali kalimat yang kedua. Paragraf ketiga, kalimat kedua. Coba Ibu mau tahu. Halaman 41 paragraf ketiga kalimat 2. Ya, coba. Ibu pengen tahu. Bisa nggak kamu tahu? Kalimat keberapa, Bu? Kalimat kedua. Oke, di era globalisasi saat ini, Mas. Paragraf ketiga, kalimat kedua. Ayo, mana paragraf ketiga, halaman 41. Belum masuk ke dalam teks eksplanasi. Ayo, ini buat teman-teman nih. Ibu ingin tahu kalian mana ini. Bu, di mana, Bu? Halaman 41, paragraf ketiga, kalimat kedua. Ayo, yang mana? Siapa yang bisa? Alat-alat transportasi tersebut bukan sih, Bu? Salah. Itu kan sudah, kan kalau kamu baca itu, kamu sudah masuk ke dalam teks yang Ibu bilang, yang Ibu minta halaman 41 belum yang teksnya, tapi para nah, menggali informasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. betul, lanjut. A. Membaca atau mendengarkan teks dengan sama. B. Menentukan topik yang dibicarakan dalam teks. C. Menentukan informasi penting dari masing-masing paragraf pada teks. Betul, baik. Jadi kalian harus membaca terlebih dahulu. Membaca atau mendengarkan teks yang dengan seksama. Nah, saat ini kita sedang membaca dan mendengarkan.
Ya, jadi tolong disimak dengan baik-baik. Kalau Ibu bilang paragraf ketiga, kalimat kedua, cari bukan di dalam teksnya. Kecuali kalau Ibu bilang coba baca teks. Nah, ingat baca teks eksplanasi paragraf keberapa, halaman berapa. Nah, itu baru paragraf teks eksplanasi. Kalau Ibu bilang belum, ya belum masuk ke dalam teks. Ya. Jadi lalu yang kedua, menentukan topik yang dibicarakan dalam teks. Nah, topiknya apa yang dibahas? Nah, kenapa Ibu selalu lihat paragraf pertama, topiknya apa? Isinya apa? Paragraf kedua apa? Paragraf ketiga apa? Ya. Kalau topik itu keseluruhan ya, maaf keseluruhan, tapi kalau informasi penting itu per paragraf. Ya. Oke, jangan lupa siapkan highlight di meja kalian masing-masing. Kalau tidak ada, pensil juga boleh, pulpen merah juga boleh. Jadi nanti kita bisa cari informasi penting tiap paragraf dari teks eksplanasi ini. Yes, kenapa Elwood Kenan Chandra? Bedanya informasi penting sama ide pokok apa sih, Bu? Itu sama. Sama. Ide pokok itu kan main idea ya, kalau dalam bahasa Inggris. Informasi penting, yang penting-penting di dalam paragraf itu. Informasi penting dalam paragraf itu bisa lebih dari satu. Ide pokok itu biasanya satu. Sisanya itu adalah kalimat penjelas. Oke? Paham? Oke, Ferdinand ada pertanyaan apa, Nak? Boleh kan pakai stabilo warna pink? Oh, boleh. Pakai warna apa saja kecuali warna putih. Boleh kan pakai stabilo? Boleh, yang penting jangan warna putih. Warna putih apa coba? Tip X. Ya. Oke, ya. Jadi saat ini hatinya Ferdinand sedang berbunga-bunga karena memakai stabilo warna pink. Wih, romantis. Bukan cewek, Bu. Enggak lah. Itu berarti kan romantis, bukan seperti cewek. Tapi dia stabilo pinknya pink keunguan. Bagus sekali. Oke, ya. Sekarang lihat di paragraf. Nah, lihat teks eksplanasi ini. Teks eksplanasi ini di halaman 41 sampai dengan 42 ada berapa paragraf? Ayo, ada berapa paragraf? Empat bukan sih, Bu? Hitung dulu yang benar. 5 bukan? 5. Iya, betul, cantik Ciara. 5 ya. Lihat paragraf 1 ini ya. Lalu yang di sebelah kiri ada satu paragraf, sebelah kanan itu ada 2 paragraf ya. Lalu yang di belakang itu ada 2 paragraf juga. Jadi isinya ada 5 paragraf. Oke. Iya, betul Ferdinand. Ada 5 paragraf. Oke, silakan Alicia baca paragraf pertama. Di era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi menjadi sarana untuk mempercepat dan mempermudah segala aktivitas manusia. Perkembangan teknologi tersebut terjadi dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang transportasi. Pada zaman dahulu, masyarakat hanya menggunakan transportasi sederhana seperti sepeda atau rakit. Kini masyarakat sudah memanfaatkan teknologi dalam transportasi mereka. Oke, Oke, sekarang Ibu tanya di paragraf pertama ini kira-kira ide pokoknya tentang apa ini? Ide pokoknya apa ini? Ada yang tahu? Perkembangan teknologi. Oke, betul Ferdinand. Perkembangan teknologi. Bagus. Nah, sekarang kita highlight. Ya, ini kan intinya ada topiknya itu adalah perkembangan teknologi. Nah, sekarang informasi penting di paragraf pertama ini kira-kira apa? Itu di era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi menjadi sarana untuk mempercepat dan mempermudah segala aktivitas manusia. Betul. Ya, silakan di-highlight ya. Di era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi menjadi sarana untuk mempercepat dan mempermudah segala aktivitas manusia ya. Dan perkembangan tersebut terjadi dalam berbagai bidang sampai aktivitas manusia ya. Contohnya seperti saat ini
ya. Kita bisa berkumpul bersama menggunakan teknologi apa ini? Komputer atau handphone atau TV. Ya, betul. Tapi ini ada teknologi apa? Komunikasi? Komunikasi yang antar sesama. Teknologi, Bu. Teknologi ya, teknologi dan komunikasi ya. Kenapa teknologi? Karena ada yang menggunakan laptop, ada yang menggunakan tablet, ada yang menggunakan handphone ya, seperti itu. Jadi kita menggunakan teknologi. Nah, kalau dulu tuh di sini disebutkan kita masih menggunakan alat transportasi sederhana seperti rakit dan sepeda ya. Kalau sekarang masih menggunakan sepeda tidak ya kita? Masih dong. Masih. Bu. Tapi sepeda Saya ke saat Indomaret naik sepeda. Oh gitu. Oke, ke Indomaret naik sepeda. Sekarang Ibu tanya, sepeda itu menjadi alat transportasi kita tidak? Untuk saat ini. Kalau ke sekolah iya. Hah? Dari rumah kamu Alicia ke sekolah naik sepeda? Tapi kalau pas akunya di Jakarta iya, aku naik sepeda pernah. Oh gitu. Emang rumahmu di dekat sekolah ya? Di Sherwood Oh, share. Oh, tapi pergi sendiri. sama Mami. Oh iya ya, nggak boleh ya pergi sendirian ya, karena kan takut kendaraan ya. Usahakan didampingi oleh orang tua. Oke, bagus olahraga itu ya. Pada Bu. saat ya, berapa Elwood? Saya setiap hari kayak keliling di depan jalanan sendirian, nggak apa-apa aja, Bu. Saya udah 1 tahun kayak gitu. Tapi kan di rumah kamu kalau di misalnya nih ya, rumah kamu misalnya kamu tahu Sherwood kan? Sherwood itu ke arah Kelapa Gading itu berapa kali banyak kendaraan dan itu ada di berapa yang harus Alicia lewati untuk menyeberang itu kan tidak mudah dan rata-rata ya itu apalagi kalau motor kan jalannya wush cepat sekali ya. Oleh sebab itu kenapa harus didampingi oleh orang dewasa? Ya itu kalau kita sendirian suka ya menjaga supaya tidak terjadi kecelakaan lalu lintas begitu ya. Jadi minimal harus didampingi, jangan sendirian ya. Oke. Kalau Elwood sudah hampir setahun ini baik-baik aja karena Elwood ada di dekat rumah, di kompleks, nggak mungkin keluar kompleks jauh-jauh ya kan, apalagi dari sekolahan kamu ke Kelapa Gading, pasti orang tua kamu tidak kasih ya. Kalau di kompleks, kamu kan di Ancol kan, kalau di Ancol Santi itu memang kompleks aja udah luas gitu loh, ya kan. Jadi ya aman. Kecuali kalau kamu udah keluar kompleks itu baru berbahaya, ya kan? Ya tidak Elwood. Oke, lanjut. Ibu tapi orangnya banyak. Wah, Lorenzo orangnya banyak gimana maksudnya? Di mananya yang banyak? Jalan-jalan ada kayak nenek kakek lagi. Bisa pakai sepeda kalau enggak jalan-jalan lihat kita. Halo, ya halo. Itu. Mereka apalagi kalau orang tua loh, mereka begitu karena kamu handsome. Kamu ganteng, lucu, ya kan? Jadi digodain. Bukan itu benar. Nenek kamu lagi apa? Oh, bikin itu ya. Ya harusnya kamu bahagia dong disayang sama orang di sekitar kamu, apalagi sama lansia seperti itu ya. Oke, berarti Lorenzo di kompleks itu jadi primadona di antara nenek-nenek dan kakek-kakek. Adik saya baru begitu. Adik saya baru dia cuma waktu saya jalan ke situ. Tapi kalau adik saya jalan ke situ langsung di itu empauin. Ya sudah, nggak apa-apa. Yuk silakan lanjut sekarang. Di sebelahnya silakan paragraf selanjutnya. Ibu minta bantuan Justin. Sepeda motor, mobil, dan pesawat terbang adalah beberapa contoh penerapan teknologi di era globalisasi. Alat transportasi tersebut diciptakan dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang di dunia masyarakat. Berlomba-lomba untuk
memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang ada. Agar Oke. kegiatan mereka Stop. menjadi Oh ya, masih. lebih mudah dan praktis. Oke, betul. Oke, di sini kira-kira apa? Transportasi. Iya, Transportasi. iya betul, tentang transportasi. Yang sekarang kita pakai. Iya, alat transportasi yang saat ini yang kita pakai. Jadi yang mana nih yang di paragraf kedua itu alat transportasi yang masa kini menggunakan mesin-mesin canggih sehingga lebih praktis dan efektif. Silakan di-highlight. Lalu yang ketiga itu apa kira-kira? Ada yang tahu? Paragraf ketiga ini kira-kira yang mana? Bu, jadi informasi penting paragraf 2 itu sepeda motor, mobil, dan pesawat terbang ada beberapa contoh penerapan teknologi di era globalisasi ya. Bagaimana teman-teman? Yang itu apa yang di kalimat kedua? Kalimat kedua. Atau di kalimat ketiga? Ayo. Kedua apa yang pertama? Kedua. Yang kedua apa nih? Alat-alat Bu, transportasi. kayaknya yang keempat aja deh Bu, paling benar keempat. Apa tuh? Masyarakat berlomba-lomba untuk memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang ada agar kegiatan mereka lebih mudah dan praktis. Ya, betul. Yang keempat itu jadi keseluruhan dari paragraf ketiga ini. Ya, di kalimat ketiga. Kalimat keempat, betul. Oke. Lanjut sekarang. Silakan, Ferdinand. Paragraf keempat. Selain demi kemudahan dalam melakukan aktivitas, pemanfaatan teknologi dalam bidang transportasi bertujuan untuk memudahkan interaksi antar masyarakat di berbagai wilayah di dunia. Di era globalisasi saat ini, masyarakat di suatu negara perlu berinteraksi dengan masyarakat lain agar dapat saling bertukar informasi serta mengenalkan budaya atau bangsanya di mancanegara. Hal tersebut dapat berjalan lancar jika sarana untuk berinteraksi telah siap. Dalam hal ini, transportasi termasuk salah satu sarana yang dapat membuat kegiatan interaksi antar masyarakat di berbagai wilayah. Coba bayangkan jika masyarakat di era globalisasi hanya memanfaatkan alat transportasi sederhana seperti zaman dahulu. Tentunya, saat ini kita tidak dapat mengenal masyarakat di daerah lain, apalagi berkomunikasi dengan mereka. Oke, kira-kira mana yang ide pokok dari paragraf ini? Kayaknya selain lebih kemudahan dalam melakukan aktivitas, pemanfaatan teknologi dalam bidang transportasi bertujuan untuk memudahkan interaksi antar masyarakat di berbagai wilayah di dunia. Oke, ya betul, itu dia. Jadi nggak usah selain demi kemudahan dalam melakukan aktivitas, ya pemanfaatan teknologi dalam bidang transportasi bertujuan untuk memudahkan interaksi antar masyarakat di berbagai wilayah di dunia. Ya, betul. Silakan lanjut paragraf terakhir. Ibu minta bantuan Casey, baca yang keras. Oke, sini kelas sebelah. Oh, sorry. Iya, Bu. Casey. Oh, salah baca, salah lihat. Mohon maaf. Yaudah, Alicia lanjutkan. Aku tadi udah. Oh iya ya. Kailin, silakan Kailin.
Perkembangan teknologi merupakan penanda adanya arus globalisasi dan dapat terjadi dalam berbagai bidang kehidupan. Transportasi pun menjadi bukti awal perkembangan teknologi yang membuat aktivitas masyarakat menjadi efektif dan praktis. Semua kepraktisan dan kemudahan tersebut dapat terwujud sebagai dampak dari adanya arus globalisasi dalam kehidupan masyarakat. Oke, baik. Sekarang Ibu Rika tanya, kira-kira ide pokoknya apa ini dalam teks ini? Ayo, Ya, kenapa? apa kira-kira? Perkembangan Perkembangan teknologi merupakan penanda arus globalisasi dan dapat terjadi dalam berbagai bidang kehidupan. kehidupan. Bukan ini yang itu sih, yang kalimat pertama. Kalimat pertama. Ya sih, Bu. Kalimat terakhir agak nggak nyambung. Oh Pertama, gitu. Karena ini termasuk kesimpulan ya di paragraf terakhir ya. Oke. Yang terakhir, kurang pas yang terakhir. Oke, betul. Di kalimat pertama, perkembangan teknologi merupakan penanda adanya arus globalisasi. Ya, betul. Dan dapat terjadi dalam berbagai bidang kehidupan. Oke, sudah? Sekarang Ibu Rika mau tanya paragraf 1, 2, 3, 4, dan 5. Mari kita cari ciri-cirinya. Ciri-ciri dari paragraf 1. Oh, kok ciri-cirinya? Kira-kira ini paragraf ilmiah ya, Bu? Hmm? Ini memang ilmiah ya? Betul, ilmiah. Karena kan ini kan sesuai dengan fakta. Betul tidak? Benar. Nah, karena sesuai dengan fakta, maka ini adalah ilmiah. Dan ini kan biasanya melalui penelitian kan, dari sepeda tiba-tiba kita bisa menggunakan mobil, motor, lalu kapal laut, pesawat terbang, dan lain-lain. Oke, teman-teman, yuk, karena ini termasuk teks eksplanasi ilmiah, maka ciri-ciri teks tersebut gimana? Paragraf 1 termasuk apa ini? Termasuk apa, teman-teman, paragraf 1? Pernyataan umum. Betul, paragraf 1 pernyataan umum. 2 dan 3 kira-kira termasuk apa? Deretan penjelas. Deretan penjelas. Oke, 2, 3 deretan penjelas. Lalu 4 dan 5 kira-kira apa? 4 kesimpulan. 4 kesimpulan. 4 deretan penjelas. Gak sih, Bu? Coba saya baca dulu. Oke. 5 kesimpulan. Iya, betul Ferdinand. Berarti 2, 3, 4 itu masih deretan penjelas. 5 baru kesimpulan. Bagus, seperti itu ya. Jadi dipilah-pilah ya. Teks 1 apa? Paragraf 1 itu apa? 2 apa? 3, 4 dan 5. Ya, kenapa? Tulis ciri-ciri dalam paragrafnya di mana, Bu? Nggak ada pertanyaannya soalnya. Nggak usah, itu kan buat pengetahuan umum kita aja. Jadi nanti kalau misalnya disuruh buat seperti itu, kalian sudah paham, ya? Oke. Nah, di sini setelah kamu membaca teks eksplanasi dan kita sudah menganalisisnya, ya, paragraf 1 itu apa, paragraf 2 dan seterusnya itu apa, maka jawablah pertanyaan berikut A sampai dengan F, ya. Oke, yuk kita bahas bersama-sama. A. Apa topik permasalahan yang disampaikan oleh penulis dalam teks tersebut? Apa topiknya?
Tentang Globalisasi. perkembangan teknologi transportasi di era globalisasi. Betul. Silakan ditulis. Ya. Topiknya adalah perkembangan teknologi transportasi di era globalisasi. Lanjut sekarang. Yang kedua, yang B? Apa manfaat perkembangan teknologi di era globalisasi? Manfaatnya apa? Manfaatnya itu seperti kita bisa menggunakan handphone atau kendaraan. Betul ya. Manfaatnya itu adalah Bisa menggunakan handphone. betul, mempercepat atau mempermudah segala aktivitas manusia ya. Manfaat perkembangan teknologi adalah manfaatnya perkembangan teknologi menjadi sarana untuk mempercepat dan mempermudah segala aktivitas manusia ya. Jadi memudah kita ya. Kita tidak perlu datang ke rumah saudara kita yang jauh, kita cukup menggunakan telepon genggam kita bisa melakukan video call ya. Lalu yang C, apa itu yang C? Di mana saja perkembangan teknologi dapat ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat? Ayo, di mana kita bisa menemukannya? Di seluruh pelosok dunia. Betul ya, di seluruh pelosok dunia. Apalagi selain itu? Udah? Jadi semua bisa merasakannya ya. Bu, pelosok apa sih? Pelosok itu berarti di tempat-tempat. Bisa tempat-tempat. Every places. Iya. Iya, di semua tempat, sampai yang terkecil-kecilnya, sampai yang di daerah-daerah, kalau orang bilang kampung ya, atau di daerah-daerah desa ya. Jadi di seluruh dunia kita bisa menikmati. Jadi kalau kamu pergi ke luar negeri, kita bisa merasakannya ya. Oke, lalu yang D, apa saja contoh perkembangan teknologi di bidang transportasi? Ya, contohnya apa nih kalau di bidang transportasi? Seperti sepeda motor, mobil, pesawat, dan perahu. Iya, betul. Dulu kita berjalan kaki. Dulu kita pakai jalan kaki, sekarang pakai mobil. Nah, dan sekarang juga ada iya, menggunakan mobil. Ya. Seperti itu ya. Silakan buat contohnya sendiri ya.